Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Senang kita bisa bersama-sama berbakti pada pagi hari ini. Saudara, ada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kita angkat pujian dengan lagu Hai Kristen Pujilah dari nyanyian pujian nomor 37. Kita nyanyikan ketiga bait dari lagu ini. Hai Kristen pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus, adanya yang kudus. Pujilah, puji terus, haleluya, amin. Hai, angkat suaramu, haleluya, amin. Muliakan Tuhanmu, haleluya, amin. Tuhan pemimpinmu, turun kepadamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Hai, puji selamanya, haleluya, amin. Juru selamat dunia, haleluya, amin. Di surga mulia, nampaklah wajahnya. Hai Kristen pujilah, haleluya, amin. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami setiap hari. Walaupun dalam keadaan kami kesulitan karena pandemi COVID-19, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan, kami menaruh harapanmu kepadamu untuk pemeliharaan kehidupan kami. Kami percaya juga bahwa Tuhan terus akan menolong di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kalau kami menemukan ada anggota gereja yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan akan menolong, memberikan jamahan yang ajaib, boleh menyembuhkan anak-anak-Mu ini. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh berdoa kepadamu, dan juga kami boleh mendengar firman-Mu menjadi bekal kehidupan kami. Ampunkan Bapa salah dosa kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari NP nomor 32, Puji Namanya. Gereja kita mempunyai tema yang indah sekali, mengingatkan kepada kita untuk menjaga lidah kita. Ketika kita punya lidah, baiklah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, membuat orang senang, membuat Tuhan juga senang. Puji namanya. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagimu, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Nama Yesus menghiburkan, terpujilah nama Tuhan. Dan nyanyian kesayangan, terpujilah nama Tuhan. Puji namanya, terpujilah
Saudara, ketika kita susah, ketika kita menemukan berbagai masalah di dalam kehidupan kita, satu-satunya pertolongan adalah kepada Tuhan. Satu-satunya sumber pengharapan adalah Tuhan Yesus kita. Sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita, bahkan Dia sanggup memberikan masa depan kepada kita. Kita akan masuki doa syafaat, kita akan nyanyikan sebuah lagu El Shaddai.
kita akan masuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih karena Tuhan boleh menyempatkan, menyandengkan telingamu untuk boleh mendengarkan seru doa kami. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, khususnya pemerintah kami, negara Indonesia, Tuhan memberikan pertolongan dan juga hikmat kepada Presiden, Wakil, dan semua jajaran menteri untuk boleh segera menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan, Tuhan yang berkehendak, Tuhan memberikan yang terbaik kepada negara kami Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami berterima kasih juga karena Tuhan sudah memelihara di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami. Namun apabila ada kedapatan di dalam kehidupan rumah tangga kami, ada masalah, Tuhan menolong kami, memberikan jalan keluar kepada kami, memberikan solusi kepada kami. Khususnya anak-anak-Mu yang mungkin dirumahkan sehingga tidak dapat bekerja. Tuhan menolong, memberikan jalan keluar terbaik. Juga kepada anak-anak-Mu yang sudah mulai berjualan, yang sudah bekerja, yang sudah mulai berusaha. Tuhan akan terus memberikan kesehatan, dan juga memberikan pertolongan hari lepas hari untuk boleh menikmati anugerah dari Tuhan sehingga mereka boleh bekerja, boleh berusaha dan hidup di dalam rumah tangga yang penuh berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk keuangan gereja kami. Kami berterima kasih karena anak-anak-Mu yang setia mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan yang selalu diingat oleh mereka. Mereka boleh setia. Kami menyerahkan kepada Engkau ya Bapa, agar kami boleh menggunakan uang itu sebaik mungkin. Dan juga kami boleh menggunakan uang itu untuk menyebarkan Injil ke banyak daerah. Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan pribadi lepas pribadi, agar kami boleh menerima berkat dari Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan kami boleh mengingat Tuhan, dan kami boleh tetap tahan, iman kami tetap bertahan, tidak goyah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan dengan sebuah lagu dari nyanyian pujian nomor 98, Firman Hidup Kekal. Kita nyanyikan ketiga bait dari lagu ini. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar kini firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup bakal, firman indah, firman
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita ingin membahas tema yang terakhir di bulan Juni ini, yaitu tentang bagaimana kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan Allah. Dan saya berharap pagi ini saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, tenang menghadapi hari-hari yang sebentar lagi berakhir di bulan Juni ini. Bapak Ibu, pagi ini kita ingin membahas tema bagaimana hati dan mulut menjadi sumber hidup kita. Hati dan mulut kita menjadi kekuatan. Mulutmu terletak kekuatan. Dari hati dan mulutmu terletak. Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berdoa memohon Allah Roh Kudus memberkati dan mengurapi kami, supaya kami mendengar sebagian firman-Mu ini dan menjadi kuat olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan-hubungan di dalam keluarga, hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, di dunia kerja saudara, di tempat di mana saudara belajar dan kuliah, dimanapun saudara, termasuk di dalam gereja, hubungan-hubungan itu dibangun di atas satu kesadaran bahwa kita saling menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Apalagi kalau saudara dan saya sebagai gereja dan orang-orang percaya, hubungan-hubungan kita dibangun sebagai satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan-hubungan dibangun ini adalah hubungan-hubungan yang harus timbal balik sifatnya, yang harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan waktu kita membaca bagian-bagian Alkitab, terutama surat-surat Rasul Paulus, kita melihat Rasul Paulus membimbing jemaat-jemaat untuk membangun hubungan-hubungan yang lebih sehat. Dan hubungan-hubungan yang lebih sehat itu ditulis oleh Rasul Paulus, baik itu hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, hubungan antar kakak adik, suami istri, dibangun di atas satu dasar yang begitu kokoh dan kuat, penting sekali. Ini kita pahami bersama-sama. Waktu Ibu Bapak membaca bersama-sama dengan saya, baik itu di Kolose pasal 3 maupun Kolose pasal 4, di Kolose pasal 3 itu saudara melihat hubungan-hubungan itu dibangun atas 3 dasar pokok ini yang ingin saya sampaikan ini, yaitu atas dasar hatimu, atas dasar perbuatanmu, dan atas dasar perkataanmu. Ya, jadi soal hati, soal perbuatan dan perkataan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama tentang hubungan-hubungan ini. Dalam Kolose pasal 3 disebutkan, hai istri tunduk kepada suami. Hai suami-suami kasihi istrimu. Ya, hubungan suami istri ini tetap. Bagian kedua itu anak dan orang tua. Hai anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ayat 21, pasal 3 ayat 21 bilang begitu. Itu hubungan di antara keluarga. Orang tua, suami istri, anak dan bapak, anak dan ibu, kakak dan adik, dan seterusnya. Hubungan-hubungan lain yang di luar rumah tangga itu adalah hubungan-hubungan di dalam dunia pekerjaan. Ayat 22 bilang begini, Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara melihat ya bagian itu ya. Jadi baik di rumah tangga maupun di dunia pekerjaan, antara majikan dan pembantunya, antara bos dan karyawannya, antara pimpinan dan orang-orang yang dipimpinnya. Hubungan-hubungan ini bisa menjadi hubungan-hubungan yang baik, sekaligus juga bisa menjadi hubungan-hubungan yang tidak baik. Satu bagian lagi saya ingin bagikan dalam pasal yang keempat ayat yang ke-1. Pasal yang keempat ayat yang ke-1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah
kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah saudara, waktu saudara membaca bagian-bagian yang disampaikan Rasul Paulus ini, relasi atau hubungan antar manusia, hubungan antar suami istri, hubungan antar kakak adik, hubungan antar orang tua dan anak, hubungan antara tuan dan karyawannya, hubungan antara karyawan dengan karyawan yang lainnya, semua hubungan-hubungan sosial yang ada di dunia ini harus punya dasar yang kuat. Kalau hubungan-hubungan itu hanya dibangun sebagai satu kontrak sosial biasa, hubungan-hubungan itu rapuh sekali. Apalagi hubungan-hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan. Ketika kepentingannya sama, dia menjadi kawan. Tapi ketika kepentingannya berbeda, dia menjadi lawan. Jadi kawan dan lawan ditentukan oleh kepentingannya. Ada juga hubungan-hubungan yang dibangun atas dasar karena join bersama-sama dalam satu usaha. Hubungan-hubungan itu juga bisa terjadi dalam tempo yang pendek maupun tempo yang panjang. Karena kepentingan-kepentingan bisa merubah orang. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya ditetapkan oleh firman Tuhan ini, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, satu pesan yang begitu mendasar sekali. Saudara dan saya, hal pertama yang penting, bahwa saudara dan saya membangun hubungan itu dengan hati yang jernih, dengan hati yang baik. Bangunlah hubungan itu. Ayat ini bilang kepada kita, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, ini soal hati. Apapun juga yang kamu perbuat, ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara melihat ya, fokus kita dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan oleh firman Tuhan ini, segala hubungan antar manusia dalam segala bentuk yang lain sangat ditentukan oleh bagaimana orang itu membangun hubungan hati ke hati. Ya, hati ke hati. Kalau itu hubungan dari antar hati ke hati, itu hubungan yang pasti lebih langgeng, lebih bagus. Tapi saudara, lebih penting lagi adalah fokus saudara tentang hati itu harus bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita juga punya motivasi yang kuat untuk memikirkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan segala sesuatunya. Teman saudara bisa mengkhianati saudara. Ya. Ada persoalan antara kakak adik, suami istri. Ada persoalan antara tuan dan majikan. Karena itu banyak konflik-konflik industri terjadi di mana-mana. Tapi yang menjadi persoalan kalau saudara membangun semua hubungan itu di atas takut akan Tuhan, ayat ini berkata kepada kita, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, kata pasal yang ketiga 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Saudara, jadi Alkitab Rasul Paulus mengarahkan pikiran setiap orang untuk kembali kepada Kristus sebagai sumber satu-satunya dalam membangun hubungan. Ketika hubungan saudara bisa gagal antara anak dan orang tua, antara suami istri, antara tuan dan majikan, coba letakkan di balik. Letakkanlah dasarnya bukan antara kesepakatan sosial saudara, kesepakatan horizontal saudara, bangunlah satu kesepakatan vertikal dengan Tuhan. Tanggung jawab saudara dan saya pada akhirnya adalah tanggung jawab kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika kita memikirkan bahwa tanggung jawab kita ada tanggung jawab kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berhati-hati menghadapi hidup kita. Kita akan sungguh-sungguh lebih waspada menghadapi hidup saudara dan hidup saya juga. Bagian ini saudara-saudara mengatakan begini kepada kita, Tuhan Yesus sendiri bilang begini untuk hidup, untuk saudara dan untuk saya menghadapi hari-hari di mana dunia berubah, hidup manusia bisa berubah, kesepakatan-kesepakatan bisa berubah, tapi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang begitu penting sekali. Saya ingin bacakan dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Demikian setiap pohon yang baik
menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara lihat ya, jadi kalau hatimu baik, buahnya baik. Ketika kita menghadapkan hati kita kepada Tuhan, maka ada banyak hal yang baik yang akan dihasilkan oleh hati yang baik, hati yang ditanam. Memang kalau urusan hati dia tidak tampak, ya, tidak tampak, tidak bisa kelihatan sesuatu yang jauh di dalam. Saudara tidak bisa menilai orang secara sepintas, tapi saudara tidak dapat menghindari penilaian Tuhan. Karena itu hubungan-hubungan antara orang tua anak, hubungan-hubungan antara suami istri, hubungan-hubungan apapun di bumi ini haruslah dilihat juga sebagai satu hubungan antara saudara dengan Tuhan. Saudara tidak saja bertanggung jawab kepada istri, hai suami, istri tidak hanya bertanggung jawab kepada suami, anak kepada orang tua dan sebaliknya. Tuhan tidak hanya mengurusi hambanya, hamba hanya tidak harus selalu bertanggung jawab kepada orang tua. Semua hubungan-hubungan sosial ini harus ditarik kepada bagaimana pertanggungan jawabnya hubungan saudara dengan Tuhan. Bapak Ibu, jadi ini soal hati, soal hati. Bagian yang kedua, saudara-saudara, selain soal hati, ayat ini bilang kepada kita, ayat yang ke-23 bilang kita, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, luar biasa. Jadi bagian yang kedua itu bagian tentang perbuatan. Ya memang kembali saya ingin membacakan Matius pasal 7 itu ya. Ada banyak orang yang memang kadang-kadang kita melihat bahwa perbuatan-perbuatannya itu tidak cocok dengan apa yang dia katakan. Dan Matius 7, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan buah dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi coba memperhatikan bagian ini. Ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Saudara, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi orang-orang yang melakukan. Ya saudara, bagian ini bagian yang begitu menarik sekali bagi kita. Yang penting dalam hidup saudara, kalau hatimu baik, harusnya juga buahnya baik. Ya kalau akarnya bagus, pohonnya bagus. Segala sesuatu tergantung kepada kawasan-kawasan yang tidak terlihat dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Tapi juga ada kawasan-kawasan yang lain yang terlihat dalam hidup saudara dan saya, yaitu kawasan-kawasan perbuatan-perbuatan baik saudara. Dalam dunia perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan saudara akan dapat orang juga melihat hatimu yang baik. Jadi perbuatan-perbuatan kita harus sesuai dengan kepercayaan kita. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh juga membangun hidupnya di dalam kebajikan dan kebaikan. Makanya Tuhan Yesus sering bilang ya, janganlah mengumpulkan harta di dunia. Ya, karena di dunia ini ngengat dan karat akan menggapai harta saudara. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena ngengat dan karat tidak dapat datang ke tempat di mana saudara menyimpan itu, yaitu di surga. Ya, saudara melihat di zaman hari ini banyak orang yang kehilangan banyak hal, kehilangan peluang, kehilangan kesempatan, dan orang menangisi situasi-situasi hidup saudara dan saya. Tapi orang-orang yang hidupnya dengan hati yang diserahkan pada Kristus, dia sungguh-sungguh juga membangun perbuatan-perbuatannya yang cocok dengan hatinya. Ya, perbuatan dengan hati yang baik menghasilkan buah yang baik dalam hidup saudara. Mari kita melihat bagian yang penting ini, saudara dan saya diminta untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Jadi ada dua hal bagi kita pada pagi ini, kita merenungkan bersama-sama bahwa sumber hidup yang baik itu terletak di hatimu. Di hatimu.
Yang kedua, sumber hidup yang baik itu terletak di perbuatanmu. Ya, antara hati dan perbuatanmu harusnya berjalan bersama-sama. Ada orang yang bilang, wah Pak saya sangat mengasihi tetangga saya, tetapi dia terus-menerus tidak menyapa dan tidak memberi senyum dan tidak melakukan kebajikan apapun. Dia bilang, oh saya sangat mengasihi teman saya di dalam kelas sekolah minggu atau di dalam persekutuan wanita dan pria, tetapi dia tidak melakukan kebajikan dan tidak melakukan kebaikan. Ada konflik di dalam pikiran orang-orang yang kepercayaannya berbeda dengan perbuatannya. Hubungan-hubungan seorang Kristen dibangun di atas dasar menyatunya antara hatimu dan perbuatanmu. Yang terakhir saudara-saudara, ayat ini ayat yang ke-6 bilang begini. Kolose 4 ayat yang ke-6 bilang begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini bagian terakhir ini yang kita bahas sepanjang bulan ini. Saudara lihatlah trilogi, ya, sesuatu yang penting, 3 hal yang penting ini ya, yaitu hatimu, perbuatanmu, dan perkataanmu. Ayat yang terakhir ini bilang, Kolose 4 ayat 6 ini bilang, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ingin mengutip ya terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 bilang begini, hendaklah kata-katamu atau kata-kata kalian, hendaklah kata-kata yang kalian ucapkan menyenangkan dan menarik. Hendaklah kata-kata yang kalian ucapkan menyenangkan dan menarik. Ya, saudara, kata negatifnya di sini jangan hambar, jangan hambar. Tidak ada rasa, ya, saudara, tidak ada rasa. Saudara, kadang-kadang saya makan, tadi saya sama saudara Yosep yang merekam setiap khotbah selama 2,5 bulan ini. Terima kasih saudara Yosep mengedit, merekam. Saya bawa pisang goreng dari rumah dan kami berdua makan pisang goreng, dan saya juga kaget pisang goreng yang digoreng oleh istri saya. Saya bilang ke saudara Yosep, kok kayak ada rasa yang beda ya? Apa ya? Oh, wijen, ternyata pisang goreng rasa wijen, saudara ya. Jadi ada rasanya. Kalau rasanya hanya pisang saja mungkin sangat umum, tapi karena ada rasa wijen jadi sesuatu yang menarik. Saudara, pernah nggak saudara bertemu dengan orang yang kalau ngomong itu hambar, tidak menarik dan tidak menyenangkan, betul ya? Jadi orang yang ketus, bahasa harian, ini orang kok ketus. Kalau bahasa anak muda, nyolot nih. Wah, kalau ngomong kok nyolot. Jadi pernah ya saudara melihat orang yang seperti itu. Kalau saudara menonton berita-berita di TV, kadang-kadang ada liputan tokoh ini, ada tokoh itu, ada tokoh ini. Ada tokoh yang kalau ngomong tuh memang kasebelen ya, kasebelen, menyebalkan. Waktu dia ngomong pun saudara sudah tahu nih orang menyebalkan, benar menyebalkan ya saudara ya. Jadi ada orang-orang yang memang kalau bicara tidak menyenangkan dan tidak menarik. Tapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk punya hati yang baik, perbuatan yang baik, dan perkataan yang baik. Dan ayat ini bilang kepada kita, hendaklah kata-kata yang kalian ucapkan menyenangkan dan menarik. Nah, saudara sudah belajar kata-kata yang menyenangkan dan menarik itu sepanjang bulan-bulan ini. Yang di dalam surat Filipi, Rasul Paulus menekankan sesuatu yang begitu sering dikhotbahkan ya. Jadi Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, pikirkanlah semua itu. Jadi waktu kita belajar bagian ini, saudara dan saya memikirkan kata-kata yang baik dan yang menyenangkan, tidak yang hambar. Yang hambar itu berarti sesuatu yang memang datar, juga mungkin
cenderungnya melukai hati orang yang mendengar, tidak menyenangkan, itu hambar. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki perkataan yang menyenangkan dan menarik. Saudara, kata menyenangkan dan menarik ini memberikan kepada kita satu kesan yang positif, konstruktif, dan membangun. Ya, menyenangkan dan menarik. Kalau saudara dan saya oleh Tuhan ditetapkan menjadi seorang suami, mari kita menjadi suami yang kata-katanya menyenangkan dan menarik. Kalau Anda seorang hamba atau seorang karyawan, jadilah karyawan yang kata-katanya menyenangkan dan menarik. Ya, saudara lebih senang mendengar orang yang setiap hari berkeluh kesah terus. Atau saudara mendengar orang yang selalu melihat segala sesuatu, dia bilang positif, sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang mendengarkan. Saya tadi baca satu berita yang menarik sekali, saudara. Ada 3 orang sales yang menjual sisir ke biara Shaolin. Ya, mana ada biarawan Shaolin yang rambutnya pelontos membeli sisir, katanya begitu ya. Dan biarawan pertama, marketing pertama, sales pertama bilang, aduh saya cuma berhasil menjual 3 sisir. Terus ada sales yang ketiga bilang, syukur saya bisa menjual 20 sisir. Mana ada biarawan Shaolin yang botak membeli sisir ya. Tapi ada sales yang ketiga berkata begini, syukur saya dapat pembeli dan saya bisa menjual 500 sisir. 500 sisir? Dari mana kamu bisa menjual 500 sisir? Ternyata 500 sisir itu diborong oleh kepala biara Shaolin itu untuk dibagikan kepada pengunjung wisatawan, saudara. Jadi orang yang ketiga ini lebih positif rupanya, kata-katanya dia lebih membangun, lebih konstruktif, sehingga dia mendapatkan rezeki dari proses jual belinya itu. Saudara, kadang-kadang setiap sesuatu yang kita anggap kemalangan, sesuatu yang kita anggap sial, jangan selalu dipandang sebagai sesuatu yang sial. Marilah kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Menjelang di kota Bandung dan di Provinsi Jawa Barat ini, PSBB sudah diakhiri oleh Gubernur Ridwan Kamil. Kita melihat, kita bisa belajar dari setiap pembatasan demi pembatasan sosial. Saudara dan saya yang menggunakan mulut saudara dengan menyenangkan dan menarik, pasti saudara memetik sesuatu yang lebih menarik dan menyenangkan daripada saudara berkeluh kesah setiap hari. Orang yang berkeluh kesah setiap hari, mungkin juga saudara di rumah sepanjang 3 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan ini saudara sudah capek. Tapi saudara, ketika kata-kata kita lebih menarik dan menyenangkan, maka hidup kita bisa dijalankan juga dengan menyenangkan dan dengan menarik. Saya harap 3 hal ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara ingin membangun hidup saudara, hubungan-hubungan yang sehat didasarkan kepada 3 hal penting tadi. Yaitu bangunlah hubungan-hubungan itu dari hatimu yang diserahkan kepada Kristus. Yang kedua, kalau hatimu dirajai oleh Kristus, maka perbuatan-perbuatan saudara juga harusnya perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan hati saudara. Ketika perbuatan-perbuatan saudara itu bajik dan baik, maka saudara juga hendaknya memiliki perkataan-perkataan yang menarik dan menyenangkan. Saudara, bagian ini menolong kita mengerti. Mari kita mempraktekkan hal tersebut dalam hidup saudara dan masing-masing. Saudara dan saya mungkin membangun hubungan sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, sebagai kakak adik, sebagai tuan dan majikan, sebagai bos dan karyawan, sebagai teman-teman di dunia di mana saudara bergaul setiap hari. Bangunlah hidup saudara dengan hati yang baik, dengan perbuatan yang baik dan ucapan-ucapan yang menarik dan menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam dosaku
selamatku. Tuhan Kaulah pimpinan yang selama hidupku. Sungguh agung kasih-Mu, haruslah ku balas. Ku abdikan diriku dengan ikhlas. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan harapanku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Atas nama gereja saya sebagai Gembala Sidang menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, saudara, dan juga Tuhan Yesus akan menyertai dan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan saudara-saudara sekalian. Tetap semangat, tetap kuat, dan andalkan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kemudian gereja juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan, kemurahan hati Bapak Ibu sekalian yang senantiasa tiap-tiap minggu boleh memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening gereja Baptis Indonesia Bethlehem dan juga kotak persembahan yang sudah disiapkan oleh panitia keuangan di gereja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, mata pencarian, dan segala sesuatu yang sedang ditekuni dan dikembangkan dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Dan juga gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Bapak Poniman dan Ibu Linda atas dipanggilnya Mama yang terkasih. Kami keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bethlehem mendoakan agar penghiburan, kekuatan, dan sukacita dalam Kristus akan melengkapi dan menyertai keluarga besar Bapak Poniman dan Ibu Linda. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Kami berdoa biarlah semua jemaat, mereka semua diberkati oleh Tuhan dan merasakan kehangatan yang indah dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian penyembahan kami hari ini. Biarlah kami semua sungguh-sungguh boleh menikmati kemurahan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih dalam Kristus Yesus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, dengan demikian selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah kita menutup dengan sebuah lagu doa nikmat, nyanyian pujian nomor 362. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.